Kritikan ex-wakil Menteri Luar Negeri Wamenlo Dino Patijalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memicu respon dari DPR RI. Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai kritikan Dino tak pas dan tidak beretika. Ungkapan ini disampaikan Habibur Rahman dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni. Habibur Rahman bahkan dengan percaya diri menyebut dirinya mengkritik balik Dino dengan menyinggung pemahaman soal etika dalam menyampaikan kritikan. Habibur Rahman menilai kritikan tersebut tidak menghormati dan memberikan kesempatan pada Prabowo untuk bekerja dengan baik di masa jabatannya. Habibur Rahman beranggapan Dino menyampaikan kritikan sebagai mantan pejabat terhadap penerusnya perlu dilakukan secara elegan. Ia menyebut kritik dari mantan pejabat juga dapat menjadi bumerang. Ia menyebut hal ini bisa terjadi apabila publik membandingkan capaian kinerja antara pejabat yang pernah menjabat dengan pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Dengan tegas, Habibur Rahman meminta Dino tidak memancing publik untuk membanding-bandingkan. Ia menyayangkan komunikasi yang dipertontonkan Dino di media sosial. Ia juga mengkhawatirkan kritikan Dino disebutnya sebagai olok-olok dan serangan politik. Diketahui mantan Wamenlo Dino Patijalal memberikan kritikannya kepada Presiden Prabowo yang dinilai sering mengunjungi luar negeri. Kritikan ini disampaikan lewat akun pribadinya Instagram @dinopatijalal hingga menjadi ramai dan memicu perhatian legislatif pada 30 Mei 2026. Dino menilai intensitas kunjungan Prabowo ke luar negeri dikatakan tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dino ya, beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat, artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya baik dengan baik tanpa ya membuat komen atau kritik yang tidak pas. Kita lihat misalnya di konteks yang lebih tinggi di negara-negara maju kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga mantan-mantan presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat. Begitu juga di konteks keindonesiaan misalnya, kayak saya ini sekarang Ketua Komisi 3 DPR RI. Yang namanya Pak Bambang Pacul, Pak Herman Heri, Pak Beni Kaharman, Pak Trimedia Panjaitan, setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya Habibur Rahman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik. Kayak saya juga akan berpikir kelak ya saat tidak lagi sebagai Ketua Komisi 3, saya nggak akan mengintervensi, nggak akan mengolok-olok ya Ketua Komisi 3 yang saat itu menjabat, karena kesempatan saya menunjukkan hal-hal terbaik yang saya miliki adalah saat ini, ketika saat tengah menjabat sebagai Ketua Komisi 3. Jadi model komunikasi seperti dipertontonkan oleh Pak Dino menurut saya kurang pas. Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan. Kan susah kalau dibanding-bandingkan. Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia gitu kan. Nanti publik akan bertanya seperti itu juga. Nah, makanya sudah saatnya saya juga mengkritik balik. Ini kan negara demokrasi. Dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau. Sejauh apa ya pemahaman beliau soal etika kita ya dalam konteks menyampaikan kritik seperti apa. Ini dapat dibedakan misalnya dengan teman-teman yang LSM mengkritik ya silahkan ya. Tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan. Tapi Pak, ini berarti penegasan Bang, apa yang disampaikan oleh Pak Dino itu dianggap sebagai olok-olok atau memang kritik? Ya, saya khawatir akan ada yang mendefinisikan itu lebih sebagai serangan politik, membabi buta dan olok-olok politik, ya. Lebih seperti itu. Ya silakan saja nanti dia jawab seperti apa sebenarnya.
Tapi dengan seperti ini apakah mungkin akan ada upaya ke depannya untuk bisa berbicara atau duduk bareng sama Pak Dino sebenarnya kenapa nih? Saya pikir nggak ada istimewanya juga Pak Dino ya. Semua orang sama, warga negara ya. Yang mau mengkritik silahkan ya, apakah terbuka atau tertutup. Cuma kan Habibur Rahman ini harus juga menyampaikan pendapatnya soal Pak Dino ini ya. Nggak perlu ada treatment khusus terhadap beliau, silahkan saja. Dan bagaimana warga negara lainnya yang mengkritik juga kita persilahkan. Oke, yang lain? Oke. Bang, mau nanya yang ini dong. Bang, dari Gerindra yang soal momentum kemarin Pak Prabowo dan Ibu Mega kan sempat Ya, ya itu dia. Pegangan. Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino. Apa yang Ibu Mega lakukan. Bu Mega itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan, sebagai presiden yang pernah menjabat. Ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan, menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi ya. Bukan malah ngompor-ngomporin seperti Dino gitu kan ya, tapi membatasi polarisasi. Jangan sampai bangsa ini selalu terkotak-kotak gitu kan ya. Nah, ini contoh yang elegan dari Bu Mega, kita sangat hormat ya, kita sangat respect contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega. Ini menggambarkan bahwa memang sebenarnya hubungannya itu harmonis aja ya, Bang? Ya sangat harmonis ya. Saya sendiri dari dulu ya sejak Pak Prabowo belum presiden ya, Pak Prabowo presiden sering menjadi saksi bagaimana beliau masih menjalin komunikasi yang amat baik di level paling tinggi itu menjalin komunikasi yang amat baik.